Defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025 per bulan Oktober mencapai 479,7 triliun rupiah atau 2,02% terhadap PDB. Meski demikian, persentase defisit APBN tersebut masih berada di bawah batas APBN yakni 2,78%. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78% PDB untuk saat ini. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN 2025 per 31 Oktober 2025 mengalami defisit sebesar 479,7 triliun rupiah atau 2,02% dari produk domestik bruto. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 371,5 triliun atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Namun demikian, angka defisit APBN terhadap PDB tersebut masih lebih rendah dari batas APBN 2025 sebesar 2,78%, sehingga mencerminkan komitmen defisit yang kuat untuk menjaga kinerja APBN yang efektif. Sementara untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Kemenkyu akan memantau lebih detail dan antisipatif terhadap potensi akselerasi baik di sisi pendapatan negara, pajak, baik cukai dan PNBP. Kemudian juga dari sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Jakarta, berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai pelebaran defisit APBN hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Kemudian ada Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Sarmila, apa kabar Ibu? Baik, sehat Mas Pras, sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review dari sisi optimalisasi penggunaan dana APBN menurut kacamata ekonom Pak Wija. Sejauh ini seperti apa sih kinerjanya? Silakan. Ya, rencana optimalisasi itu belum dijalankan dengan optimal. Tapi ini bisa dipahami karena rencana ini dilaksanakan di saat ekonomi kita sedang mengalami permasalahan daya beli. Kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah mempunyai berbagai program strategis yang besar dan mahal. Nah, yang ketiga, karena ini dijalankan oleh tim kabinet yang relatif baru, kemudian juga ada banyak kementerian baru, sehingga dari sisi koordinasi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Jadi optimalisasi adalah rencana bagus, tapi sayangnya belum dijalankan dengan optimal kali ini. Baik, nah dari kacamata Kadin sendiri bagaimana Bu Sarmila dari dunia usaha begitu? Karena kita tahu juga kan sekarang bagaimana upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan industri, kemudian kita tahu PMI manufaktur kita juga ya masih berada terus di level ekspansi dalam beberapa bulan terakhir ini Bu. Ya, saya terima kasih Mas Pras, hari ini tinggal menunggu waktu ya akhir Desember 2025 dan kita akan menjelang 2026. Ya. Defisit anggaran 2025 ini menurut saya masih dalam tahap wajar. Karena ini juga bagus sekali karena pemerintahan Pak Prabowo sekarang melalui Menteri Keuangannya ini sudah melakukan usaha yang maksimal ya, walaupun versinya Pak Wijayanto belum optimal tapi sudah maksimal ya bahasanya seperti itu, sudah maksimum. Artinya mereka-mereka ini, para pemerintah sekarang ini sudah pengen dan bersungguh-sungguh dalam menggerakkan insentif-insentif khususnya untuk para pengusaha ya. Mereka memberikan diskon listrik, insentif pajak untuk dunia usaha, juga bantuan pangan ya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi artinya sudah upaya bermacam-macam, bahkan ada 200 triliun ya Pak Wijayanto yang kemarin dialokasikan untuk mengejar semua hal-hal yang terkait dengan pemasukan. Defisit ini kan tujuannya adalah bisa kita atasi karena
nantinya dengan meningkatkan income, dan yang pasti adalah menekan pengeluaran. Jadi oleh karena itu supaya tidak defisit, ya mau nggak mau nanti income-nya harus digenjot Mas Pras ke depannya. Baik. Nah, defisit APBN yang terjadi per Oktober ini, Pak Wijaya, menurut Anda ini masih dalam konsensus ekonom sendiri atau bagaimana, Pak? Saya merasa kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini relatif sangat tinggi ya. Hingga periode yang sama tahun ini kan 2,02% iya. defisitnya ya. Kemudian tahun 2024 itu 1,37%. Kemudian tahun 2023 itu hampir 0% defisitnya hingga Oktober ya. Kemudian tahun 2022 itu 0,91%. Nah, padahal kalau kita lihat trennya itu kuartal keempat biasanya spending itu besar karena pembayaran program project itu terjadi di kuartal keempat. Sehingga ini memang harus hati-hati, jangan sampai angka 3% terlewati. Karena belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuartal keempat saja itu bisa meningkatkan defisit hingga 1% bahkan lebih. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, rasanya ini bisa diantisipasi, tidak akan lewat 3%, tetapi sangat mendekati 3%. 2,9 sekian. Jauh di atas outlook yang 2,78%. Ya, bagaimana dengan defisit keseimbangan primer yang tercatat sekitar 54 triliun rupiah ini, Pak Wijaya? Nah, ini indikasi positif, tetapi saya yakin hingga akhir tahun ini itu akan menjadi negatif. Artinya ketika keseimbangan primer negatif, itu kita perlu berhutang untuk membayar bunga hutang. Artinya sustainability fiskal kita sebenarnya dalam situasi yang tidak aman begitu. Karena hanya untuk membayar bunga pun kita harus berhutang. Itu definisi atau makna keseimbangan primer negatif. Sekarang masih positif, tetapi akhir tahun akan sangat negatif. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu ya, Bu Sarmila, kalau kita lihat kan defisit terjadi karena memang belanja pemerintahnya juga lebih tinggi daripada pendapatan. Tapi kalau kita lihat belanja pemerintah ini kemudian bagaimana fokus terhadap dunia usaha, menurut Anda ini sudah sesuai harapan dari Kadin sendiri atau bagaimana, Bu Sarmila? Ya, saya sepakat dengan Pak Wijayanto ya. Jadi di akhir tahun ini nih kita harus hati-hati dan memang keadaan ekonomi kita tidak biasa-biasa saja. Nah, tetapi saya mengevaluasi sedikit kegiatan-kegiatan yang memang kemarin-kemarin ini uangnya pengeluarannya besar sekali ini untuk belanja pemerintah, kementerian dan lembaga. Ini sustainable-nya mungkin tidak terlihat jelas ya Mas Pras ya. Jadi tepat sasaran, kemudian tepat programnya, sehingga nanti saya prihatin juga tadi Pak Wijayanto sampaikan bahwa untuk bayar bunga aja kita harus ngutang lagi ya, itu jadi persoalan yang berikutnya lagi karena kebijakan-kebijakan fiskal yang memang mereka laksanakan atau pemerintah laksanakan ini dampak jangka panjangnya tidak sustainable ya, artinya kelayakan anggaran atau efektivitas penyaluran program-program itu harus dievaluasi, harus di mapping ulang nih kayaknya Pak Wijayanto. Saya pengennya ada evaluasi ulang nih dengan semua program-program, karena kalau ujung-ujungnya kita bayar utang harus berutang lagi, ini PR besar-besar dan prihatin sekali nih Pak Pras ya ke depan. Baik. Nah, kalau bicara mengenai beberapa data yang tadi sudah disampaikan juga, kemudian fokus dengan beragam insentif, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap dunia usaha sendiri, bagaimana menurut Anda begitu? Kalau memang Anda perlu sampaikan tadi evaluasi juga perlu dilakukan mungkin ke depannya begitu Bu Sarmila? Iya, kalau kita perhatikan di era pemerintahan Pak Prabowo ini kan benar-benar pro rakyat ya. Beliau ini seorang sosialis demokratis ya kalau saya boleh bicara ya. Jadi banyak sekali insentif-insentif yang berbasis kerakyatan. Nah hanya saja itu tadi saya kembali ulangin bahwa betul nggak untuk bergerak ke sektor industri, ke sektor-sektor yang memang sustainable atau keberlanjutan usaha-usahanya itu benar-benar bisa menopang untuk pendapatan ke depan, bukan hanya seasonal, hanya sesaat, habis itu populis, habis itu tidak lagi ada peningkatan. Dan defisit ini juga kita lihat pajaknya turun ya, sekarang pendapatan pajak turun, kemudian juga
income dari impor juga, pajak impor juga turun. Nah ini juga harus dicek juga Pak Pras ya gitu. Baik. Apakah juga ini tantangan daya beli masih menjadi suatu hal yang perlu kita cermati bersama? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Wijaya dan Bu Sarmila. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan sampaikan beberapa data untuk Anda bagaimana dengan defisit APBN. Kita akan cermati bersama di sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2025 periodenya. Kita lihat untuk defisit APBN sempat tertinggi di tahun 2020 karena kita tahu memang ada pandemi COVID-19 yang mencapai 6,14% terhadap PDB. Kemudian trennya turun terus sampai dengan 1,65% di tahun 2023, tapi dalam 2 tahun terakhir 2024 naik 2,29%, kemudian tahun ini meningkat lagi menjadi 2,78% untuk defisit APBN yang ditargetkan begitu ya dari pemerintah sendiri. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ini dia datanya kuartal 3 tahun 2024 kita cermati bersama. Dari 4,95%, kemudian 5,02%, 4,87% maksud saya, hingga 5,04% di kuartal 3 tahun 2025 untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan. Dan bagaimana dengan PMI manufaktur? Ini juga perlu kita cermati. Seperti apa pergerakannya di sepanjang tahun ini, Januari sampai dengan Oktober 2025, sempat memang meninggalkan level ekspansi atau masuk ke dalam kontraksi di bulan April, Mei, Juni, tapi di bulan Juli, Agustus sampai dengan Oktober terus berada di level ekspansi, terakhir di 51,2 poin untuk PMI manufaktur Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, kemudian Ibu Sarmila Yahya. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan juga, ini menarik juga dicermati. Kira-kira kalau kita bicara mengenai daya beli masyarakat, karena ini memang menjadi fokus dari beberapa kebijakan fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong daya beli, Pak Wijam. Bagaimana Anda melihat upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah ini? Iya, upaya yang dilakukan menurut saya sudah lengkap ya, sudah ekstensif. Kendati demikian, karena permasalahannya tidak mudah, kita melihat hingga Oktober ini daya beli belum recover. Ini kelihatan dari penerimaan PPN yang turun hingga 10% dibanding tahun yang lalu. PPN ini kan dipotong dari transaksi. Ini menggambarkan jumlah transaksi jual beli yang terjadi di ekonomi kita itu juga mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, PPh individu yang dipotong dari gaji itu juga mengalami penurunan 12% hingga Oktober tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Ini menggambarkan situasi daya beli belum recover. Walaupun kalau kita lihat beberapa data, Consumer Confidence Index, kemudian PMI tadi itu mengalami perbaikan. Memang kita berharap akhir tahun ini sedikit membaik dan tahun depan bisa terus berlanjut tren perbaikan itu. Jadi belum recover, tetapi menunjukkan tanda-tanda perbaikan, Mas Pras. Tapi kalau dengan beberapa data tadi yang sudah sampaikan mengalami pelemahan untuk PPN, kemudian PPh individu, Pak Wija, apakah dengan beragam kebijakan juga yang lagi-lagi bicara mengenai insentif yang Anda katakan sudah cukup tepat, karena kan ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 begitu Pak Wija. Nah, seberapa optimis Anda melihat begitu akhir tahun ini daya beli ini benar-benar ya paling tidak bisa terdongkrak, kemudian bisa meningkatkan lagi dari sisi penerimaan negara dari sektor perpajakan begitu Pak Wija? Ya, kalau daya beli untuk tahun ini agak sulit untuk dikembalikan ke level yang kita harapkan. Karena memang permasalahannya cukup akut ya terkait dengan daya beli ini. Kemudian berbagai insentif yang dilakukan pemerintah, apakah itu di kuartal 1, 2, 3, dan keempat ini, memang membantu. Tetapi dari sisi nilai itu terlalu minimalis. Jadi dampak terhadap daya dongkrak kemampuan beli itu juga tidak begitu besar. Apalagi sifatnya konsumtif. Jadi ketika insentif itu dicabut, daya beli turun lagi. Bukan diberikan dalam bentuk hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas. Nah, saya sepakat dengan Bu Sarmila tadi, insentif ini jangan yang one off saja, yang konsumtif saja, memberi ikan saja, tetapi juga memberi kail. Misalnya, daripada memberikan cash begitu ya, kenapa tidak memberikan pekerjaan dalam bentuk padat karya, perbaikan jalan, perbaikan rumah
tidak layak huni, kemudian juga perbaikan irigasi dan lain sebagainya. Ini menciptakan lapangan kerja, mendongkrak penerimaan, pada saat yang bersamaan juga meningkatkan produktivitas. Demikian, Mas Pras. Baik, Pak Wijaya. Nah, kalau dari Kadin lagi, kalau kita bicara mengenai program-program prioritas pemerintah yang tadi ada bansos untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Anda ini ya lagi-lagi apakah kansnya begitu sampai dengan akhir tahun akan membaik kalau dari sisi pelaku usaha? Ya, Mas Pras, Pak Wijayanto, kalau cerita daya beli sih kita udah 3 tahun, 4 tahun ini kayak kita ngobrolin daya beli kayaknya belum terungkit-ungkit ya. Jadi sebenarnya daya beli itu impact ya, dampak daripada semua kebijakan yang kita jalani, baik itu fiskal, moneter, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya boleh usul ya Pak, dan melihat ini untuk akhir tahun ini kita ada seasonal ya. Indonesia tuh selalunya didongkrak daya belinya itu akibat seasonal yang dilakukan. Bentar lagi mau ada Natal ya dan tahun baru. Mudah-mudahan dengan adanya program-program Natal dan tahun baru ini bisa mendongkrak ya, walaupun tidak signifikan, tetapi saya pikir daya beli akan terungkit ya, dan bentar lagi juga mau liburan ya tahunan. Jadi mudah-mudahan kita bisa lihat ada penambahan lah sedikit untuk daya beli. Nah, tetapi saya untuk yang sekian kali, udah berkali-kali saya sampaikan di forum ini, saya minta pemerintah juga memberikan insentif-insentif supaya sustainable ke program-program ke kelas menengah yang saat ini kelas menengahnya turun drastis ini Mas. Ya, jadi selama ini banyak sekali proporsional bantuan pemerintah kepada kelas menengah ke bawah. Sementara kelas menengahnya atau ke atas itu malah ditumpulin ya. Bahkan ada beberapa kebijakan yang bahkan mematikan para usahawan itu. Jadi menurut saya ini yang harus betul-betul kita tingkatkan. Jadi jumlah kelas menengah makin tahun makin menurun gitu. Jadi banyak yang sudah mulai bangkrut. Itu yang harusnya untuk meningkatkan produktivitasnya kelas menengah ini harus diberikan insentif, dibantu pemerintah gitu, dan dengan cara subsidi di kreditnya, program kerjanya, di kredit modal kerjanya, di modal investasinya dibantu itu Mas. Kalau bisa di 2000 ini kita di akhir tahun ini kita gerakan sama-sama bahwa ayo kelas menengah dibantu supaya betul-betul bisa mendongkrak untuk defisit, untuk meningkatkan mengurangi defisit dari APBN itu sendiri. Makasih. Baik, itu dia kelas menengah yang menjadi concern dari dunia usaha ya, karena memang porsinya cukup besar yang ya bisa dikatakan yang kelompok konsumtif ya, begitu ya Bu Sarmila ya, untuk kalau kita bicara kelas menengah. Iya, betul. Jadi Mas, kelas menengah ini kan belum dapat insentif. Coba tanya Pak Wijayanto, coba dibikin proporsional. Sebenarnya pemerintah memberikan bantuan-bantuan ini kepada siapa? Pasti umumnya hampir 20 juta orang atau 30 juta orang itu kelas menengah ke bawah. Coba itu dikasih ke 30 juta orang kelas menengah itu, menengah ya. Menengah, nggak usah sampai atas deh, kelas menengah aja 30 juta orang kelas menengah. Kita lihat dampaknya sama-sama. Apa bedanya ketika memberi ke 30 juta orang support kepada 30 juta kelas menengah ke bawah dengan 30 juta kelas menengah gitu. Apa hasilnya? Gitu. Ya. Nah Pak Wijaya, ini menarik kalau kita bicara mengenai kelas menengah. Sempat kita bahas beberapa waktu lalu diskusi kan, memang concern di kelas menengah ini memang perlu di boosting lagi. Nah Pak Wijaya, peramuan kebijakan apa, insentif seperti apa sih yang cocok? Dan waktunya masih cukup tidak sih kalau kita bisa memboosting kelas menengah ini untuk bisa kita tingkatkan lagi daya belinya begitu Pak? Ya, melanjutkan sedikit yang disampaikan Bu Syarmila. Memang ada kecenderungan pemerintah itu fokus ke kelas bawah. Karena untuk membantu kelas bawah itu relatif murah. Kemudian yang kedua, membantu sedikit saja maka akan mengangkat mereka dari bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan. Jadi mengurangi tingkat kemiskinan itu juga suatu data yang sangat dinanti oleh pemerintah. Karena ini data yang paling ditunggu selain masalah pengangguran. Nah, membantu kelas menengah itu memang harus menggunakan cara-cara yang sistemik menurut saya. Salah satu cara paling mudah adalah mendorong industrialisasi. Karena industri ini yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan gaji UMR atau lebih. Dan ini adalah ranahnya kelas menengah.
Jadi menurut saya upaya-upaya memperbaiki iklim usaha, mendorong industrialisasi, kemudian menghentikan premanisme yang mengganggu sektor manufacture itu harus menjadi prioritas. Kemudian kalau dukungan langsung kepada kelas menengah, apa yang mereka butuhkan? Menurut saya, transportasi publik yang murah. Mereka banyak mengkonsumsi itu. Apakah public bus, apakah MRT, LRT, itu mereka habis uang cukup banyak di situ. Kalau ini bisa diantisipasi dengan memberikan dukungan, ini akan sangat membantu. Belum lagi kuliah dengan beasiswa, kemudian sekolah gratis dan lain sebagainya. Karena kelas menengah banyak menghabiskan spending daerah itu, Mas Pras. Baik, nah bicara mengenai timing, bagaimana Pak Wija? Tidak akan memadai, waktunya tidak akan mengejar untuk bisa mendongkrak daya beli kelas menengah. Ini perlu sesuatu yang lebih sistemik, karena permasalahannya adalah sangat struktural. Kalau kita bantu dengan sekedar cash transfer itu tidak akan terlalu berdampak begitu. Oke, dan kita tahu juga belanja pemerintah mencapai 73,5%. Kalau kita lihat ini ya memang lebih besar daripada pendapatan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Wija dan juga Bu Sarmila. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, kemudian Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Ya, bicara mengenai APBN kita begitu, pendapatan negara baru 73,7% dari outlook lapsen kita begitu ya di sepanjang tahun 2025 dengan belanja negara yang memang lebih tinggi tadi, kita sekitar 73,5% dari APBN kalau kita bicara mengenai outlook ya kalau kita lihat bandingannya. Tapi Pak Wija, apakah dengan kondisi seperti saat ini pendapatan negara dari perpajakan maupun PNBP, nah ini lagi-lagi begitu masih bisa tidak sih disalurkan untuk bisa meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat? Kemudian tadi kalau Bu Sarmila fokus ke kelas menengah dan juga dunia usaha begitu Pak Wija. Mengeluarkan satu program baru di bulan-bulan terakhir rasanya sudah tidak mungkin. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan program yang sudah jalan. Dan dari sisi penerimaan juga penarikan pajak diperbaiki, termasuk ide Menkyu untuk fokus kepada 200 penunggak pajak yang outstandingnya sekitar 60 triliun. Itu saya rasa akan membantu dari sisi penerimaan. Karena begini, Mas Pras, secara historis, bulan-bulan pasca tengah tahun, Juni-Juli, itu penerimaan pajak bulanan itu flat. Tapi kemudian spending itu melejit. Nah, kita sedang memasuki era di mana penerimaan flat, kemudian spending melejit. Karena ini adalah saat-saat di mana kontraktor vendor itu dibayar oleh pemerintah. Jangan sampai nanti kemudian pembayaran itu digeser ke tahun ke depan dalam konteks untuk menyelamatkan defisit. Nah ini nanti Bu Sarmila dan teman-teman yang akan kesulitan karena akan mengalami permasalahan cash flow. Jadi program baru di menit-menit terakhir, maksud saya bulan-bulan terakhir itu tidak mungkin dilakukan. Optimalisasi program yang sudah ada itu cara yang paling bagus untuk dijalankan. Nah, yang juga selama ini didorong oleh pemerintah kan agar KL itu melakukan spending sesuai rencana. Kemudian Pemda ini ada keterlambatan luar biasa terkait dengan spending, didorong untuk melakukan spending. Yang paling gampang ya vendor-vendor, kontraktor yang selama ini sudah bekerja dibayar sesuai dengan jadwal. Ini akan secara tidak langsung memberikan stimulus bagi ekonomi. Karena para pengusaha yang menerima pembayaran itu pasti tidak akan membuat dan memperlakukan uangnya secara idle, pasti akan segera diputar untuk aktivitas ekonomi. Ya, bagaimana dari sisi ekspor kita masih bisa menjadi andalkan tidak Pak Wija? Nah, kalau kita berbicara masalah ekspor, 60% ekspor kita itu kan commodity related, 42% itu 6 komoditas besar. Dalam konteks ini, kita seperti mengharapkan harga stabil atau naik saja. Tidak begitu banyak hal yang bisa kita lakukan terkait komoditas itu. Karena naik turun itu lebih banyak disebabkan karena harga. Atau yang kedua karena supply dan demand global. Tentunya hal-hal yang sifatnya produk manufacturing, teknologi, itu bisa kita dorong. Apalagi Amerika, Eropa itu semakin terbuka. Tetapi ini perlu waktu. Dan kalau kita kejar akhir tahun ini rasanya tidak mungkin. Baik. Nah,
Bu Sarmila, lantas strategi kemudian kolaborasi seperti apa yang diharapkan kali ini Indonesia begitu untuk tadi bisa mendorong daya beli kita, kemudian bisa meningkatkan kinerja dunia usaha juga, Bu Sarmila? Iya, jadi sekarang ini peran swasta atau private sector itu harus bekerja sama dengan public sector. Itu Oke. yang kita lagi dukung gerakan ya bersama bagaimana kita berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga, dan saat ini ada 100 kementerian dan lembaga. Jadi kita di Kadin juga wakil ketua umumnya nambah nih Pak. Jadi ratusan juga menyesuaikan. Oke. Wijayanto. Jadi kita juga sekarang kolaborasinya luar biasa Pak Wijayanto. Masing-masing kementerian dan lembaga itu seharusnya ini semuanya bisa menghasilkan uang ya. Tiap kementerian dan lembaga pasti ada menghasilkan income-nya. Dan saya berharap sekarang kan serapan anggaran kan baru 73%. Insya Allah teman-teman Kadin akan membantu untuk percepatan itu di masing-masing wilayah. Mereka bisa menjadi kontraktor atau bagian dari pekerjaan-pekerjaan itu. Mungkin harapan kita tidak banyak swakelola Pak, karena Pak Wijayanto ini penyebaran APBN ini banyak juga dengan resources yang ada, allocation yang ada, tapi banyaknya swakelola ya Pak. Itu yang persoalan juga itu kan. Jadi artinya ke depan ini mungkin pekerjaan-pekerjaan swakelolanya dikurangin gitu, sehingga banyak orang yang bisa berkolaborasi untuk membantu percepatan di APBN untuk pelaksanaan-pelaksanaannya. Dan kalaupun ini dibikin non swakelola, itu akan pasti dampaknya terhadap PPN, PPH akan meningkat begitu. Jadi selama ini anggaran APBN juga banyak coba dicek nanti berapa yang swakelola, berapa yang betul-betul memang bisa dikolaborasikan dengan private sector gitu Pak. Baik, Bu Sarmila, jadi upaya terus dilakukan oleh Kadin Indonesia ya, dunia usaha dan pemerintah untuk berkolaborasi meningkatkan daya beli masyarakat, dan semoga ya paling tidak akhir tahun kita akan lebih kuat begitu, paling tidak menjadi pijakan yang kuat untuk menatap tahun 2026 meskipun kita tahu defisit potensinya seperti yang Pak Wija sampaikan masih ada peluang terjadi ya, mendekati batasan dari 2,78% tadi yang sudah disampaikan Pak Wija. Kemudian Bu Sarmila, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Wija, Bu Sarmila. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Wijaya. Ya, pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan program diskon tarif transportasi untuk musim Nataru sejak 21 November lalu, dan pemberian diskon tarif transportasi di musim Nataru diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di momen akhir tahun. Pemerintah telah resmi memberlakukan program diskon tiket transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru mulai 21 November lalu. Pemberian diskon tarif transportasi ini bertujuan mendorong mobilitas masyarakat selama liburan di periode akhir tahun. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya menyebut kebijakan pemberian diskon tarif transportasi merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Sementara mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga patut dioptimalkan di musim libur Nataru. Airlangga menjelaskan program ini telah dipersiapkan sejak menjelang kuartal 4 2025, di mana seluruh persiapan teknis dibahas dalam satuan tugas percepatan program strategis pemerintah dan disepakati pada rapat koordinasi teknis yang digelar pada Kamis pekan lalu. Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama 4 menteri dan kepala badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, serta BPI dan Antara. SKB tersebut menetapkan penugasan bagi BUMN transportasi untuk memberikan diskon tarif selama periode libur Nataru. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, diskon tarif Nataru penggerak ekonomi di penghujung tahun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haris Muhammadun, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Kemudian ada Bapak Sahrul Firdaus, Executive Director dari Asosiasi Travel Agent Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Haris, apa kabar Pak? Halo. Baik, terima kasih. Salam sehat Pak. Selamat sehat, alhamdulillah. Baik Terima sekali. kasih Pak Haris atas waktu yang disempatkan. Pak Sahrul, apa kabar Bapak?
Ya, baik, Mas Pras, kita ketemu lagi. Yes, terima Sudah kasih lama juga tidak atas ketemu. waktu yang disempatkan Pak Sarul. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin MTI bisa mereview ya terkait dengan minat masyarakat di sepanjang waktu ini ataupun tahun lah bisa dikatakan begitu seperti apa sih? Karena kita tahu juga kan pelemahan daya beli hampir bisa dikatakan memang menjadi tantangan dari semua sektor industri di Indonesia begitu. Pak Haris, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Baik, MTI tentunya menyambut gembira atas pengumuman pemerintah terkait dengan diskon yang akan diberikan kepada masyarakat untuk melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru. Kami mencatat untuk diskon kereta api sampai dengan 30%, lalu untuk kapal laut itu sampai dengan 20%, untuk tiket feri penyeberangan itu 19%, kemudian untuk tiket pesawat ada sekitar 13 sampai dengan 14%. Selain itu, seperti biasanya pemerintah kan juga menyampaikan angkutan mudik gratis dalam rangka Nataru. Kami sudah mencatat juga dan sudah mengikuti dan diajak rapat oleh Kementerian Perhubungan bahwa ada 3.080 orang untuk mudik gratis melalui nanti di Terminal Pulau Gebang, dan juga ada mudik gratis untuk angkutan motor dengan kereta api. Itu per hari bisa 300 unit per harian. Nah, itu artinya adalah satu kabar baik untuk bagaimana pergerakan perjalanan masyarakat ini bisa difasilitasi dengan baik, sehingga nanti impact-nya pastinya kan akan tumbuh perekonomian, akan bergerak di tempat-tempat liburan, di tempat-tempat wisata, selain daripada pergerakan manusia itu sendiri. Seperti itu Mas Pras. Baik, nah kalau dari Astindo sendiri melihat bagaimana dengan perkembangan dari masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan begitu? Oke, terima kasih Mas Pras. Sebetulnya kalau minat melakukan perjalanannya sih masih cukup tinggi, Mas. Cuman Oke. mungkin tadi yang disinggung juga oleh Pak Haris, karena daya belinya yang menurun, nah ini memang agak terhambat. Nah, terkait dengan diskon tarif penerbangan, mungkin kita lebih kepada diskon penerbangan ya. Iya. Kami menyambut baik tentunya stimulus ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat lebih menikmati harga tiket yang sedikit lebih rendah daripada yang biasanya, ya. Nah, cuman mungkin terkait sama diskon ini yang tadi juga mungkin Pak Haris singgung bahwa Mas Pras sampaikan bahwa di semester akhir ini dikeluarkannya. Nah, mungkin kami melihatnya bahwa ini agak terlambat aja gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke, timingnya begitu yang terlalu mepet ya berarti ya Pak Sahrul ya. Mepet ya. Baik, Ya. nah kalau kita bicara mengenai dengan pemberian stimulus begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa gelombang terakhir ya, MTI melihat apakah cukup efektif nih kalau kita bicara untuk bisa meningkatkan lagi kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan baik transportasi darat, laut, dan udara, mengingat ini juga ada momentum Nataru karena biasanya aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia tuh momentumnya ya Ramadan Lebaran kemudian juga Nataru begitu ya Pak Haris. Ya, ya betul Mas Pras. Jadi saya pikir ya walaupun terlambat tapi kita bersyukur ya. Artinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang itu pengumumannya mepet lah gitu. Paling Oke. tidak ini ada waktu 1 bulan. Sehingga tadi untuk masyarakat sudah terinfo lebih awal, dan kami berharap ini kan pasti ditindaklanjuti oleh para operator angkutan, apakah Oke. itu moda darat, laut maupun udara. Nah, apakah nanti awal Desember sudah bisa diakses oleh masyarakat untuk bagaimana menikmati diskon itu? Tentunya kita tunggu dari para operator. Biasanya kan melalui websitenya mereka, melalui apps-nya mereka. Seperti kalau tiket penyeberangan itu kan melalui Verizinya, Ya. tiket kereta api melalui KAI Akses. Nah, ini mudah-mudahan
kami berharap awal Desember itu masyarakat sudah bisa mengakses itu dan menikmati itu. Karena memang tujuannya kan bagaimana masyarakat ini bisa merencanakan mudik Nataru lebih awal, termasuk juga bagaimana mengintervensi agar tidak terjadi hari-hari puncak ekstrim. Sehingga kalau hari puncak ekstrim itu terjadi, tentunya juga dari sisi manajemen lalu lintas itu juga agak kerepotan. Nah, ini salah satu hal selain daripada tadi stimulus untuk pergerakan ekonomi, juga sebetulnya dari aspek pengelolaan untuk angkutan Nataru ini untuk bisa menghindari hari puncak ekstrim yang bisa berakibat fatal. Seperti itu, Mas Pras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai momentum peak season-nya lah, kalau bicara Nataru ini proyeksi atau prediksinya di waktu yang kapan nih Pak Haris, mungkin bisa disampaikan, dan MTI mungkin sudah melakukan mitigasi ke antisipasi sejauh mana nanti dengan pemerintah sendiri? Ya, beberapa waktu lalu MTI diajak membahas bersama dengan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, dan MTI sendiri sudah melakukan mitigasi bahwa kalau untuk Natal dan Tahun Baru ini kan hari puncaknya akan terbagi dua, yaitu pada saat menjelang Natal dan juga pada saat menjelang Tahun Baru. Nah, prediksi MTI itu untuk puncak Natalnya ya di H-2 dan H-1, kemudian juga sama, termasuk juga untuk Nataru itu juga di H-2 dan H-1 menjelang Tahun Baru. Nah, seperti biasanya memang seperti itu pelaksanaannya. Namun demikian, kami masih berharap intervensi diskon tarif untuk moda transportasi, termasuk juga intervensi untuk mudik gratis, ini bisa mendistribusikan secara merata, dan harapan kami diskon itu tidak hanya pada pelaksanaan moda angkutan, tetapi juga seperti tarif tol itu juga bisa didiskon secara gradual. Artinya misalnya H-7 itu diskonnya lebih gede, kemudian terus gradual sampai semakin mengecil sampai dengan H-2 dan H-1. Sehingga harapannya tadi pengelolaan manajemen trafficnya itu tidak bisa bisa lebih baik. Artinya tidak terjadi hari puncak yang sangat ekstrim. Seperti itu, Mas Pras. Baik, kita akan cermati nanti seberapa efektif sih dari penerapan diskon tarif Nataru ini untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Haris, ke Pak Sahrul. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan program diskon tarif transportasi untuk musim Nataru sejak 21 November lalu, dan pemberian diskon tarif transportasi di musim Nataru diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di momen akhir tahun. Pemerintah telah resmi memberlakukan program diskon tiket transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru mulai 21 November lalu. Pemberian diskon tarif transportasi ini bertujuan mendorong mobilitas masyarakat selama liburan di periode akhir tahun. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya menyebut, kebijakan pemberian diskon tarif transportasi merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Sementara mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga patut dioptimalkan di musim libur Nataru. Airlangga menjelaskan, program ini telah dipersiapkan sejak menjelang kuartal 4 2025, di mana seluruh persiapan teknis dibahas dalam satuan tugas percepatan program strategis pemerintah dan disepakati pada rapat koordinasi teknis yang digelar pada Kamis pekan lalu. Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama 4 menteri dan kepala badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, serta BPI dan Antara. SKB tersebut menetapkan penugasan bagi BUMN transportasi untuk memberikan diskon tarif selama periode libur Nataru. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, diskon tarif Nataru penggerak ekonomi di penghujung tahun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haris Muhammadun, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Kemudian ada Bapak Sahrul Firdaus, Executive Director dari Asosiasi Travel Agent Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Haris, apa kabar Pak?
Halo, Baik, terima kasih. Salam sehat, Pak. selamat sehat, alhamdulillah. Baik Terima sekali. kasih Pak Haris atas waktu yang disempatkan. Pak Sarul, apa kabar Bapak? Ya, baik, Mas Pras, kita ketemu lagi. Yes, terima Sudah kasih lama juga tidak atas ketemu. waktu yang disempatkan Pak Sarul. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin MTI bisa mereview ya terkait dengan minat masyarakat di sepanjang waktu ini ataupun tahun lah bisa dikatakan begitu seperti apa sih? Karena kita tahu juga kan pelemahan daya beli hampir bisa dikatakan memang menjadi tantangan dari semua sektor industri di Indonesia begitu. Pak Haris, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Baik, MTI tentunya menyambut gembira atas pengumuman pemerintah terkait dengan diskon yang akan diberikan kepada masyarakat untuk melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru. Kami mencatat untuk diskon kereta api sampai dengan 30%, lalu untuk kapal laut itu sampai dengan 20%, untuk tiket feri penyeberangan itu 19%, kemudian untuk tiket pesawat ada sekitar 13 sampai dengan 14%. Selain itu, seperti biasanya pemerintah kan juga menyampaikan angkutan mudik gratis dalam rangka Nataru. Kami sudah mencatat juga dan sudah mengikuti dan diajak rapat oleh Kementerian Perhubungan bahwa ada 3.080 orang untuk mudik gratis melalui nanti di Terminal Pulau Gebang, dan juga ada mudik gratis untuk angkutan motor dengan kereta api. Itu per hari bisa 300 unit per harian. Nah, itu artinya adalah satu kabar baik untuk bagaimana pergerakan perjalanan masyarakat ini bisa difasilitasi dengan baik, sehingga nanti impact-nya pastinya kan akan tumbuh perekonomian, akan bergerak di tempat-tempat liburan, di tempat-tempat wisata, selain daripada pergerakan manusia itu sendiri. Seperti itu Mas Pras. Baik, nah kalau dari Astindo sendiri melihat bagaimana dengan perkembangan dari masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan begitu? Oke, terima kasih Mas Pras. Sebetulnya kalau minat melakukan perjalanannya sih masih cukup tinggi, Mas. Cuman mungkin tadi yang disinggung juga oleh Pak Haris, karena daya belinya yang menurun, nah ini memang agak terhambat. Nah, terkait dengan diskon tarif penerbangan, mungkin kita lebih kepada diskon penerbangan ya. Iya. Kami menyambut baik tentunya stimulus ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat lebih menikmati harga tiket yang sedikit lebih rendah daripada yang biasanya, ya. Nah, cuman mungkin terkait sama diskon ini yang tadi juga mungkin Pak Haris singgung bahwa Mas Pras sampaikan bahwa di semester akhir ini dikeluarkannya. Nah, mungkin kami melihatnya bahwa ini agak terlambat aja gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke, timingnya begitu yang terlalu mepet ya berarti ya Pak Sahrul ya. Mepet ya. Baik, Ya. nah kalau kita bicara mengenai dengan pemberian stimulus begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa gelombang terakhir ya, MTI melihat apakah cukup efektif nih kalau kita bicara untuk bisa meningkatkan lagi kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan baik transportasi darat, laut, dan udara. Mengingat ini juga ada momentum Nataru karena biasanya aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia tuh momentumnya ya Ramadan Lebaran kemudian juga Nataru begitu ya Pak Haris. Ya, betul Mas Pras. Jadi saya pikir ya walaupun terlambat tapi kita bersyukur ya. Artinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang itu pengumumannya mepet lah gitu. Paling tidak ini ada waktu 1 bulan. Sehingga tadi untuk masyarakat sudah terinfo lebih awal, dan kami berharap ini kan pasti ditindaklanjuti oleh para operator angkutan, apakah itu moda darat, laut maupun udara. Nah, apakah nanti awal Desember sudah bisa diakses oleh masyarakat untuk bagaimana menikmati diskon itu? Tentunya kita tunggu dari para operator. Biasanya kan melalui websitenya mereka, melalui apps-nya mereka. Seperti kalau tiket penyeberangan itu kan melalui Verizinya, tiket kereta api melalui KAI Akses. Nah, ini mudah-mudahan
kami berharap awal Desember itu masyarakat sudah bisa mengakses itu dan menikmati itu karena memang tujuannya kan bagaimana masyarakat ini bisa merencanakan mudik Nataru lebih awal, termasuk juga bagaimana mengintervensi agar tidak terjadi hari-hari puncak ekstrim. Sehingga kalau hari puncak ekstrim itu terjadi, tentunya juga dari sisi manajemen lalu lintas itu juga agak kerepotan. Nah, ini salah satu hal selain daripada tadi stimulus untuk pergerakan ekonomi, juga sebetulnya dari aspek pengelolaan untuk angkutan Nataru ini untuk bisa menghindari hari puncak ekstrim yang bisa berakibat fatal. Seperti itu, Mas Pras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai momentum peak season-nya lah, kalau bicara Nataru ini proyeksi atau prediksinya di waktu yang kapan nih Pak Haris mungkin bisa disampaikan, dan MTI mungkin sudah melakukan mitigasi ke antisipasi sejauh mana ya nanti dengan pemerintah sendiri? Ya, beberapa waktu lalu MTI diajak membahas bersama dengan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, dan MTI sendiri sudah melakukan mitigasi bahwa kalau untuk Natal dan Tahun Baru ini kan hari puncaknya akan terbagi dua, yaitu pada saat menjelang Natal dan juga pada saat menjelang Tahun Baru. Nah, prediksi MTI itu untuk puncak Natalnya ya di H-2 dan H-1, kemudian juga sama termasuk juga untuk Nataru itu juga di H-2 dan H-1 menjelang Tahun Baru. Nah, seperti biasanya memang seperti itu pelaksanaannya. Namun demikian, kami masih berharap intervensi diskon tarif untuk moda transportasi, termasuk juga intervensi untuk mudik gratis, ini bisa mendistribusikan secara merata, dan harapan kami diskon itu tidak hanya pada pelaksanaan moda angkutan, tetapi juga seperti tarif tol itu juga bisa didiskon secara gradual. Artinya misalnya H-7 itu diskonnya lebih gede, kemudian terus gradual sampai semakin mengecil sampai dengan H-2 dan H-1. Sehingga harapannya tadi pengelolaan manajemen trafficnya itu tidak bisa bisa lebih baik. Artinya tidak terjadi hari puncak yang sangat ekstrim. Seperti itu, Mas. Baik, kita akan cermati nanti seberapa efektif sih dari penerapan diskon tarif Nataru ini untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Haris, Pak Sahrul. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih moda transportasi dari pelaksanaan kebijakan diskon tarif. Ini dia, ada kereta api PT KAI di sana, kemudian angkutan laut PT Pelni, angkutan penyeberangan yaitu PT SDP Indonesia Ferry, dan juga angkutan udara yang tadi sudah disampaikan besaran-besaran diskon tarif yang diberikan oleh pemerintah begitu yang sudah diberikan oleh MTI. Nah, bicara dengan data selanjutnya untuk kuota penerima diskon, ini dia. Ya, ini dia kuota penerima diskon. Ada 1,5 juta penumpang kereta api, kemudian 405 ribuan penumpang kapal laut, ada 2,34 juta penumpang angkutan penyeberangan, dan 3,59 juta penumpang pesawat udara. Kuota penerima diskon yang diharapkan lagi-lagi ini benar-benar bisa mendorong dan meningkatkan daya beli dan ujung-ujungnya juga ekonomi nasional. Dan selanjutnya diskon tarif transportasi Nataru, ada potongan 30% dari harga tiket. Ini ada 156 kereta reguler dan 26 kereta api tambahan, potongan 16 sampai dengan 18% dari total harga tiket kapal PT Pelni, potongan setara rata-rata 19% dari total tarif kapal penyeberangan, dan 13 sampai dengan 14% dari harga tiket pesawat udara. Itu dia beberapa diskon yang tadi sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haris Muhammadun, kemudian juga Bapak Sahrul Firdaus. Ya, itu dia dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan. Nah, untuk bagaimana meningkatkan kinerja dari asosiasi ya teman-teman travel agent lah, Pak Sahrul, apa yang sudah dilakukan? Mengingat Anda katakan mepet, tapi kalau misalnya tadi MTI menilai juga masih ada ruang nih, masih ada waktu yang bisa dioptimalkan begitu, Pak Sahrul, silakan. Terima kasih, Mas Pras. Kebetulan begini, kami khususnya Astindo ya, kami secara rutin kami menyelenggarakan travel fair ya, Astindo Travel Fair. Oke. Nah,
sebetulnya untuk periode Nataru ini kami sudah buka travel fair itu pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 Agustus yang lalu di Peak Avenue. Nah, di situ justru apa namanya ya, masyarakat Indonesia nih khususnya untuk yang perjalanan wisata menggunakan pesawat terbang ya, mereka itu sudah dalam tanda petik, apalagi setelah COVID, sudah sangat terencana. Jadi mereka itu sudah membeli paket-paket wisata itu pada waktu di Travel Fair kemarin di bulan Agustus. Nah, bahkan di sebelumnya pun mereka sudah beli. Jadi bahkan sekarang tuh masyarakat itu merencanakan tuh bisa 6 bulan di depan atau bahkan hingga 1 tahun sebelumnya untuk merencanakan penerbangan. Nah, jadi mungkin di apa namanya, availability penerbangan saat ini yang untuk bulan Desember untuk Nataru ini barangkali sudah nyaris hampir penuh nih. Nah, tetapi kalau ditanya bagaimana dampaknya dari diskon yang diberikan ini sebagai stimulus perekonomian, mungkin ya tetap akan meningkatkan karena kan masih ada sisa-sisa tempat duduk juga di hotel juga masih ada apa namanya, hotel-hotel yang masih tersisa available. Atau keduanya begini, biasanya pilihan masyarakat itu tadinya menggunakan hotelnya yang prioritasnya bintang 5 katakanlah. Nah, biasanya yang bintang-bintang di bawahnya itu atau yang prioritas berikutnya itu masih tersedia availability yang lebih tinggi. Nah, sehingga dia akan tetap menggunakan penerbangan untuk ke sana gitu loh, dengan apalagi dengan adanya harga yang lebih murah. Nah, Pak Sarul, apakah akan bisa mendorong kinerja dari industri atau biro perjalanan sendiri begitu dengan momen Nataru ini? Tentunya dengan diskon kayak begini, apalagi di industri kami itu para pelanggan itu ya sangat antusias dengan adanya diskon ya, pemotongan harga. Kan di travel fair pun kami lakukan itu, biasanya kami mengumpulkan para vendornya itu untuk memberikan potongan harga. Juga kita juga melibatkan bank dengan memberikan cashback. Nah, itu yang akan menjadi buruan. Nah, kalau buruan dari masyarakat. Nah, ini sekarang tentunya dengan adanya diskon di Nataru ini, tentunya mereka buru-buru nih Mas, begitu ada pengumuman ini mereka juga akan memburu untuk membeli tiketnya. Wow, itu dia, akan sangat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, MTI melihat seberapa jauh bahwa memang diskon tarif Nataru lagi-lagi bisa menjadi penggerak ataupun booster lah bagi perekonomian, kemudian dunia usaha yang terkait dengan sektor transportasi, kemudian ada juga tadi travel agent dan lain-lain begitu, Pak Haris. Ya, sama senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus bahwa harapannya memang kan bagaimana stimulus ini itu bisa menggerakkan ekonomi, karena diakui bahwa pergerakan masyarakat baik itu mudik Natal Tahun Baru atau juga Lebaran katakanlah, itu kan bisa mendistribusikan pergerakan ekonomi yang tadinya terpusat di Jakarta, itu kan bisa ke tempat-tempat lain. Nah, itu kan akan terjadi. Tetapi selain daripada itu, bagi masyarakat transportasi Indonesia yang paling penting adalah bagaimana safety and services dari sisi transportasi ini bisa terjadi. Efektivitas itu kan tidak hanya tadi sisi ekonomi, tapi bagaimana aspek-aspek terhadap keselamatan. Betul. Sebagaimana kita tahu, seperti katakanlah diskon untuk yang kereta api, ada mudik gratis dengan bus dan kereta api. Itu kan sebetulnya tujuannya agar orang tidak memaksakan pergerakan mereka untuk Natal dan Tahun Baru ini menggunakan sepeda motor yang rentan sekali dengan kecelakaan. Nah, oleh karena itu tentunya dengan adanya mudik gratis dan diskon tarif untuk moda transportasi ini, harapannya masyarakat akan berpindah tidak menggunakan moda-moda yang rentan dengan keselamatan. Nah, ini kan bisa terbukti pada saat Lebaran kemarin, bahwa dengan adanya intervensi ini maka kecelakaan pada saat masa Lebaran tahun kemarin juga turun. Nah, harapan kami pada saat masa Natal Tahun Baru ini juga
kecelakaan juga menurun. Nah, karena nanti impact-nya juga itu ke ekonomi juga. Karena ketika misalnya kecelakaan itu menyebabkan meninggal dunia dan yang meninggal dunia itu adalah kepala keluarga, maka kalau itu tidak terjadi, maka yang terjadi kan kepala keluarga tersebut masih bisa beraktivitas untuk menghidupi keluarganya, sehingga kemiskinan bisa terhindari. Ekonomi juga pada akhirnya. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang terkait dengan bagaimana impact daripada stimulus tersebut, selain daripada ekonomi. Baik, nah Pak Haris, kalau kita bicara mengenai kesiapan dari sisi infrastruktur, kesiapan para pelaku moda transportasi darat dan laut udara untuk menyambut momen Nataru ini dari MTI melihat bagaimana dan sejauh mana persiapannya? Ya, dari mulai bulan kemarin, Badan Kebijakan Transportasi sudah terus melakukan survei-survei untuk bagaimana melihat perilaku pergerakan daripada masyarakat pada saat Natal dan Tahun Baru ini. Ini sangat penting untuk bagaimana kesiapan infrastruktur dengan pemerintah menyediakan katakanlah kesiapan bandaranya seperti apa, kesiapan stasiunnya seperti apa, termasuk kesiapan daripada untuk pelabuhan dan terminal. Nah, lain daripada itu yang menjadi sorotan MTI adalah kesiapan daripada tempat-tempat liburan masyarakat, karena kita juga sangat tahu ketika bagaimana liburan seperti puncak dan yang lain-lain itu juga menjadi macet. Nah, itu harus bisa diantisipasi juga gitu loh, termasuk ketika kita sepakat safety menjadi hal yang utama. Maka pada saat Natal dan Tahun Baru ini kan rentan dengan cuaca ekstrim. Ini juga harapan kami, bolehlah misalnya kita mengurangi dari sisi services, tapi yang dikedepankan adalah sisi safety-nya, sisi keselamatannya. Nah, safety dan services itu menjadi dua mata uang yang sangat penting, tetapi lagi-lagi safety adalah nomor satu. Baik, itu dia. Lagi-lagi bicara mengenai keselamatan, begitu keamanan perjalanan begitu menjadi penting sehingga ya pelaku-pelaku usaha seperti Astindo ini akan sangat diuntungkan dengan adanya momentum Nataru untuk bisa meningkatkan kinerja, kemudian daya beli masyarakat juga ikut merangkak naik dan ekonomi daerah tentunya juga akan ikut terangkat dengan aktivitas bepergian yang dilakukan oleh masyarakat pada saat momen Nataru tahun ini. Baik Pak Haris, kemudian Pak Sarul, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Haris, Pak Sarul. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Sarul. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.